والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar almarhum guru kita al-maghfur lagi Haji Ahmad Ramli bin Haji Mughni, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar DKM Masjid Jami As-Salihin, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Jarijis, juga Kiai Haji Abdul Aziz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sujai, sekaligus pengasuh daripada Majelis Ta'lim Riyadus Subhan, juga yang sama-sama kita hormati Dr. Andes Haji Imam Jarkasi MPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Wahadi Munsir, pengasuh Majelis Ta'lim Silaturrahmi, Al-Mukarram Al-Ustaz Amil Al-Ansari, Al-Mukarram Al-Ustaz Hamdani, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Hajami. Ini banyak banget ini ya. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Yusuf, juga Al-Mukarram Habib Mukhtar, dan juga guru kita Kiai Haji Yusuf Mansur, juga ada anggota dewan yang alhamdulillah dapat hadir bersama kita, yang sudah tidak asing lagi wajahnya. Juga mohon maaf para guru, para kiai yang gak kesebut karena panitia nulisnya cuma segitu. Yang gak kesebut juga tadi kebetulan apal aja. Jadi bukan berarti tidak menghormati, kurang takzim, kurang hormat kepada para kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para bapak, para ibu, para remaja dan remaji jamaah maulid yang berbahagia, insya Allah pada malam ini kita semuanya sama mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pulang dari sini mudah-mudahan jamaah sekalian dosa-dosanya terampuni, segala kurang sehat penyakit Allah angkat, penyakit diganti sehat. Yang lagi seret rizki mudah-mudahan digampangin rizkinya. Yang sedang banyak kesulitan Allah datangkan kemudahannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur selalu terucap dari lidah yang tak bertulang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmatnya ini alhamdulillah kita dapat duduk bersimpuh kumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Insyaallah mudah-mudahan rasa syukur yang selalu terucap di lisan dan dipraktikkan dalam amal perbuatan, Allah senantiasa menambahkan nikmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sungguh luar biasa semangat rasa mahabbah kepada baginda Rasul tak mengenal waktu. Bulan Maulid sudah lewat meninggalkan kita, tapi alhamdulillah cinta sama Nabi nggak kenal sama tanggalnya. Kapanpun, dimanapun, selalu tanamkan rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malam tumpah ruah, ngumpul bareng semua, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, remaji, masya Allah. Ini karena mahabbah kepada baginda Rasul, karena cinta sama Nabi. Kalau Nabi sudah buktiin cintanya sama kita, tinggal kita pembuktian cinta sama Nabi sejauh mana. Betul apa tidak?
Kalau Nabi cintanya sama kita udah terbukti. Beliau sebelum wafatnya yang dipanggil kita sebagai umatnya, ummati, ummati, ummati. Sampai beliau tidak akan menikmati surga sebelum melihat umatnya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini sekarang kita buktiin cinta kita sama baginda Rasul. Kira-kira kalau duduk acara di tempat ini nyampe subuh, kuat gak kira-kira? Hah? Kuat gak kira-kira? Ada yang ibu-ibu nyaut, kagak. Di malam Jumat udah kagak tahan katanya begitu ya. Cinta sama Nabi perlu bukti. Kalau cinta cuma terucap di lisan betapa mudahnya, nggak terlalu berat. Tapi pembuktian cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus benar-benar kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang paling berat, saudara. Ini insya Allah penceramah kita malam ini banyak. Makanya insya Allah acara nyampe subuh. Ada Habib Yusuf, ada Habib Mukhtar, juga nanti Kiai Tile. Kiai Tile alhamdulillah kabarnya baru sampai lagi istirahat. Nanti beliau ceramah jam 3. Sanggup gak kira-kira nungguin? Sanggup, nyantai. Jadi saudara hadirin yang saya muliakan, kalau kita ingin mendapatkan cintanya baginda Rasul, itu harus punya kriteria bagaimana umat yang mendapatkan cintanya. Kita cinta sama Nabi, pantas beliau dicinta, karena beliau banyak punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Beliau punya julukan basyarun lakal basyar, manusia yang sama tidak sama dengan manusia lainnya. Kita cinta sama Nabi pantas. Sekarang tanya diri kita masing-masing, kira-kira kita pantas nggak dapat cintanya Nabi? Pak, pantas nggak Bapak dapat cintanya Nabi? Ibu-ibu pantas nggak dapat cintanya Nabi? Ada ibu-ibu mau nyaut ragu-ragu. Tahu ya Pak Ustadz, pantas apakah kayak orang laki saja gedek banget sama saya? Lah kalau laki aja gedek bagaimana Nabi, saudara? Ya? Yang bapak-bapak nyautnya juga ragu-ragu ada tuh di pojokan. Kata bapak-bapak, pantas tahu kagak kita dapat cintanya Nabi? Orang bini juga gedek sama saya. Kenapa suami istri saling benci? Pasti ada satu sifat yang tidak disukai. Jadi kalau ingin mendapatkan cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita koreksi diri kita. Kalau Nabi tutur katanya lemah lembut, gak pernah menghina dan mencaci maki, kira-kira kita sering gak menghina dan mencaci maki? Kadang-kadang suami menghina istri, siang diomelin, malam kadang-kadang ibu benci sama suami, giliran duitnya. Inilah bagaimana kita mendapatkan cintanya baginda Rasul kalau sikap perilaku kita sehari-hari jauh dari apa yang Nabi contohkan dalam kehidupan kita. Mencaci maki, membenci, menghina dan lain sebagainya, itu bukan ajaran baginda Rasul. Di mana Nabi katakan juga di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29, cirinya umat Rasul ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka, bukan saling hina, menghina, caci maki, apalagi saling memfitnah, menyebar hoax dan lain sebagainya. Itu bukan kerjaan orang muslim yang sejati, saudara. Jadi untuk mendapatkan cintanya Nabi, jaga lisan kita. Jangan sampai lisan keluar perkataan yang mengundang permusuhan. Kan yang gampang sekali terjadi permusuhan di antara kita berawal dari apa kira-kira? Ucapan yang saling fitnah, betul apa tidak? Kadang-kadang tidak klarifikasi, tidak tabayun, langsung menyebarkan tuh berita. Ini dosa yang berantai, saudara. Kalau kita mendapatkan satu informasi yang kurang, kita maklumi, kita pahami, tabayun dulu. Jangan kita sudah sebarkan itu semua, akhirnya timbul permusuhan di antara kita. Disebutkan tuh dalam Al-Quran surat Al-Fat tadi. Ya Bu, Ibu sering gak ngaji? Sering ya? Alhamdulillah. Yang bapak-bapak sering gak ngaji Pak? Kadang-kadang kalau ngaji banyakkan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ibu kalau ngaji udah kayak minum obat. Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Tapi malah kita tetap aja nggak ada hormatnya.
Hati-hati. Coba nih ibu-ibu orang yang sering ngaji, surat Al-Fat ayat 29, terusin ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Nah, dia diam. Nih lihat nih bapak-bapak nih jarang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wah, lu kok belain laki-laki loh sejenis sama gua. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat dan kita semua mudah-mudahan sebagai pengikutnya. Asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama, yuk punya sikap tegas terhadap orang kafir. Tegas bukan berarti harus memusuhi, tapi tegas dalam masalah akidah. Jangan sampai ngaku kau umat Nabi Muhammad, tapi kerjaan orang kafir gak pernah ditinggal. Kadang-kadang ngaku umat Islam, Quran gak pernah dibaca. Ngaku umat Islam, silaturahim gak pernah. Ngaku umat Islam, sholat ditinggalkan. Ini bukan muslim sejati namanya. Muslim yang sejati istiqamah. Syariat agama tegakkan, syariat agama jalankan. Ini kadang-kadang panggilan Allah kalah sama panggilan manusia. Betul apa tidak? Tuh kalau disuruh ngaji rada susah, dikira diajak mancing. Ada nggak sih demen mancing? Tuh kalau yang namanya mancing kerjaan orang nggak maju-maju, Bu. Jadi kalau ibu punya suami kerjaannya mancing mulu nggak pernah maju-maju, aduh, Bu. Betul ya? Kalau yang namanya mancing maju kejebur, saudara. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Ngaku muslim tapi tidak istiqamah dengan keyakinannya. Makanya orang kafir itu Bapak Ibu, Masya Allah, tidak akan pernah rela, nggak pernah redha ngelihat umat Nabi Muhammad ini istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Selalu akan datang ujiannya, selalu akan datang godaannya. Dulu yang namanya budaya tuh ya, itu yang namanya budaya kan datang dan pergi. Ntar pergi, ntar datang lagi. Dulu ada model celana namanya cut bray. Tahu cut bray? Atasnya cut, bawahnya bray. Atas kecil, bawah gede. Celana Arabik apa itu ya? Zaman sekarang keluar lagi itu budaya. Ada lagi tuh zaman celana dulu namanya bray cut. Atasnya bray, bawahnya cut. Atas gede, bawah kecil. Zaman Jepang masuk ke dalam sepatu. Zaman sekarang banyak tuh artis pada pakai. Yang cinta sama artis jangan ngikutin aja lagi tuh. Dulu ada model celana namanya bray. Atas bawah gede semua. Celana apa namanya tuh? Zaman sekarang kulot kata ibu-ibu. Dulu ada lagi model celana namanya cut. Cut itu dari atas sampai ke bawah ngepres semua. Celana apa namanya, Bu? Celana legging, celana street. Itu kan dipakainya buat tidur sama bini-bini apa namanya Belanda dulu ya, bini-bini company pakai buat tidur. Zaman sekarang Pak, ibu-ibu ke pasar ngaji pakai celana cut. Masya Allah. Kadang-kadang nggak ngukur badan, modinya GL. Tahu GL? Gile langsungnya. Itu dari pundak sampai kaki gedenya sama. Pakai celana cut, repot urusannya, saudara. Di belakangnya ada saya lagi istighfar mulu urusannya. Iya, itu budaya tuh. Makanya ketika ada orang Islam, budaya Muslim yang harus kita cinta, pakaian Muslimah yang harus kita cinta. Nih ibu-ibu pakaian begini demen nggak, Bu? Kapan dipakainya? Kalau kagak ngaji? Masya Allah. Pakai pakaian begini kapanpun ibu keluar rumah, tutup auratnya, betul apa tidak? Tapi kalau lagi sama suami jangan rapat begini, Bu, kasihan suaminya. Iya. Budaya muslimah jangan ditinggal, budaya muslim jangan ditinggal, saudara. Karena orang kafir bagaimanapun ingin merusak akidah kita dengan berbagai macam cara. Karena kekuatan umat Islam di Indonesia adalah dari segi akidahnya. Makanya mereka pernah jajah kita 300 tahun lamanya. Kalah mereka tuh. Pikir otaknya kekuatan bangsa Indonesia bisa kayak begini dari mana?
Rupa-rupanya ketaatannya kepada Allah luar biasa. Situasi tak kondusif, perang berkecamuk di mana-mana, tapi sujudnya kepada Allah, takbirnya kepada Allah, sholatnya kepada Allah nggak ditinggalin. Makanya lihat dalam Undang-Undang Dasar 45, berkah rahmat Allah, Indonesia merdeka. Allah menolong bangsa kita karena para pejuang yang istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah. Walaupun pertahankan negeri tercinta, peperangan berkecamuk di mana-mana, nggak ada rasa gentar menghadapinya, karena dia tahu Allah akan menolong dirinya. Sekarang kita sudah merdeka, perang udah nggak pakai lagi senjata, tapi budaya kafir yang sudah masuk ke wilayah kita, betul atau tidak? Dulu yang namanya TV kagak ada TV tuh, makanya pengajian di mana-mana penuh, majelis taklim dari rumah ke rumah luar biasa. Setelah salat maghrib, masya Allah, suara tadarus Quran terdengar di rumah-rumah. Sekarang kita lihat ada orang bikin majelis taklim, muridnya kagak, sampai guru tuh keliling nyari murid, betul apa tidak? Ini guru kita, alhamdulillah di sini Bu, saya punya orang tua almarhum Kiai Hasan Ya'qub bin Haji Nain, dulu juga ngaji di sini, masya Allah. Jadi kalau sekarang saya hadir nostalgia ya. Karena dulu juga silaturahim, sering orang tua saya ngajak ke sini untuk silaturahim ke guru dan juga keluarga di sini, masya Allah. Jadi malam ini saya diminta hadir oleh sahabat saya, saudara Ustadz Ubay, itu diminta untuk acara maulid. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan hadir bisa sehat walafiat, bisa silaturahim ke sini. Dan biiznillah, alhamdulillah malam ini bisa silaturahim. Jadi gaji itu dulu marak, sekarang bisa kita lihat saudara. Kenapa? Karena sudah tantangan yang luar biasa. TV dulu susah, sekarang TV murah. TV udah gak kepake, sekarang handphone sudah merajalela. Betul apa tidak? Dulu kan yang punya handphone siapa kira-kira? Orang kaya, kayanya udah lewat kaya, betul nggak? Iya. Lah sekarang mah jangan kata orang kaya, Gojek aja handphonenya 2. Iya, Gojek handphonenya 2. Masya Allah. Itu kalau sudah alatnya masuk, maka isinya lah yang akan dimasukkan oleh mereka. Makanya dulu yang namanya, mohon maaf Pak Bu, yang namanya film porno susah nyarinya. Sekarang tuh di gadget kita gampang banget tuh bukanya. Makanya kita ngeri sama anak-anak kita sekarang. Lebih pinter anaknya daripada emaknya, betul apa tidak? Jadi kalau tuh anak udah main handphone ngumpet-ngumpet, kudu liatin Bu. Atau suami ibu main handphone ngumpet-ngumpet, liatin juga. Kadang-kadang namanya Yanto padahal aslinya Yanti. Ya Bu ya. Masya Allah. Itu dari handphone bisa bahaya. Kalau dari rumah saja tuh ada 5 orang, 5 pegang handphone, udah kayak orang bego semuanya. Betul nggak? Iya. Itu ngomong udah kagak ada yang pakai silaturahmi, nyaut begitu ngomong, udah pakai handphone doang. Kata lakinya bilang begini sama lakinya, mah perut lapar nih. Kata mamanya bilang, ngomong aja sama si Udin. Si Udin nyaut lagi, udah Gojek aja ngapa? Kagak ada yang ngomong, barang antu satu rumah tuh, handphone aja semua. Tapi ingat, kalau itu apa namanya alat yang begitu canggih, kita nggak bisa bawa iman, itu alat bisa bikin celaka. Tapi kalau kita sertai iman, insya Allah alat itu bisa jadi bawa manfaat. Ya contoh jarak bisa sekarang bisa ditempuh, ngobrol bisa jarak dekat walaupun jauh, betul apa tidak? Ini kalau sekarang kita bilang lagi di mana Ustaz, lagi di sini, dicek tuh, wah ternyata benar ada di sini. Karena suka buat bohong juga tuh, Nah, makanya ini yang pertama, tegas kita terhadap orang kafir dan budayanya. Lalu yang kedua, ruhama'u bainahum, tanamkan kasih sayang di antara kita. Jadilah muslim yang selalu asah, asih dan asuh, jangan saling gasak, gesek dan gosok. Besok nih apa musim kampanye, betul nggak? Pilpres, betul. Bentar lagi. Ingat, gara-gara beda pilihan jangan pada berkelahi. Ini pesta demokrasi. Dengan pikiran yang jernih, hati yang terbuka. Kalau beda pilihan biarin dah, masing-masing punya tanggung jawabnya. Betul apa tidak? Yang kemarin aja kita udah belajar kan ya. Terus sampai sekarang musuhnya belum berantem, dia udah akur. Betul apa tidak? Ini besok kan ada 3 pilihan presiden. Yang nomor 1 siapa? Yang nomor 2, nomor 3. Tiga-tiganya bagus nggak tuh? Bapak pilih yang mana Pak? Itu Mas Surara ya yang ngomong.
Jadi pilihan 3 itu jangan bikin kita putus silaturahim. Jangan pilihan itu bikin kita akhirnya saling bermusuhan. Karena ini pesta demokrasi. Siapapun yang jadi, siapapun yang jadi, mudah-mudahan bisa bawa negeri ini aman. Amin. Jawabnya apa, Bu? Amin. Bawa negeri ini aman, jawabnya? Amin. Insya Allah. Jadi saudara hadirin yang berbahagia, saling asah, asih dan asuh ini yang harus kita utamakan. Karena kalau sudah saling bermusuhan, Masya Allah, itu yang namanya ketenangan di satu wilayah yang tadinya sudah kita dapatkan bisa hancur berantakan. Kita ngeri. Makanya kan sudah dikatakan kita ini seperti satu tubuh, kal jasadil wahid. Apabila satu sakit semuanya akan sakit. Kalau kita sudah terlukai satu tubuh semuanya akan merasakan sakitnya. Itu harusnya begitu, tidak saling pembiaran. Maka insya Allah umat Nabi Muhammad yang saling menjalin kasih sayangnya, Nabi Muhammad akan cinta kepada kita. Betul? Irhamu man fil ard yarhamukum ma fis sama. Sayangi siapa saja yang ada di bumi, maka apa yang di langit akan sayang sama kita. Makanya kalau kita jaga silaturahim, mudah-mudahan kampung kita terus aman. Amin ya rabbal. Udah datang ya Tile? Udah. Iya, alhamdulillah, karena ini intinya Tile bukan saya ya. Iya. Jadi kalau sudah Tile nyampe, wajahnya kelihatan gelisah, ngelihat konsentrasi udah beda, ngelihat saya kayak muka Tile entarnya, gantengan saya apa Tile? Jadi saudara hadirin yang saya muliakan, insya Allah mudah-mudahan dari peringatan Maulid Nabi yang saat ini kita laksanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita muslim-muslim istiqamah untuk menjalankan perintah agama dan juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak panjang kalam, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim bisa bawa manfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.